CEO Inter Milan, Beppe Marotta mengonfirmasi bahwa Nerazzurri saat ini dalam kondisi yang bagus, dan menyebut para pengkritik sebenarnya hanya iri dengan kesuksesan klub. Berbicara di pesta Inter Club, seperti dilansir FC Internews, eksekutif Nerazzurri itu juga sangat optimis dengan perpanjangan kontrak sang kapten Lautaro Martinez meski negosiasi perihal gaji tengah alot-alotnya antara kedua pihak. Inter saat ini berada dalam masa transisi, menyusul pergantian pemilik. Pekan lalu, Oaktree Capital mengambil alih klub dari Suning. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap masa depan Inter, ditambah lagi dengan pemberitaan miring terkait perpanjangan kontrak Lautaro Martinez. Meski demikian, Marotta tidak khawatir dengan semua itu. Eksekutif itu dengan percaya diri menyatakan bahwa kondisi klub baik-baik saja. Saya jamin akan ada kesinambungan total dalam manajemen klub, ujar Marotta. Saya ingin memperjelas bahwa mereka yang mengkritik kami didorong oleh rasa iri, dan menyebarkan berita bias yang menggambarkan klub dalam kekacauan, lanjutnya. Yakinlah, Inter dalam kondisi yang sangat bagus. Dengan bantuan kalian dan dukungan para pemain serta pelatih yang semuanya profesional papan atas, kami bisa meraih hasil yang luar biasa. Saya pikir Inter harus dianggap sebagai salah satu tim terkuat di dunia. Dan kita harus memiliki keberanian untuk mencapai tujuan kita yang tinggi. Perpanjangan kontrak Lautaro Martinez? Kami sedang melakukan pembicaraan rutin dengan agennya. Dan para agen selalu mempunyai kepentingannya sendiri yang harus dijaga, dia membidik agen Martinez, Alejandro Camano. Seperti diketahui, agen Lautaro baru-baru ini memberi isyarat bahwa sang striker menginginkan kenaikan gaji yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan Inter sejauh ini. Namun, saya optimis. Karena setiap hari Lautaro menunjukkan bahwa dia ingin bertahan di sini. Ini bukanlah sesuatu yang akan selesai dalam beberapa hari saja. Tetapi kami tentu saja harus memperpanjang kontraknya pada awal pelatihan pramusim, pungkasnya. Juventus dan Roma dikabarkan kini menyaingi Inter Milan untuk mendapatkan jasa kapten milik Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Menurut Tuttosport, bahwa kini persaingan makin sengit dalam perburuan Di Lorenzo, yang ingin hengkang dari Napoli di musim panas 2024 ini. Il Partenope mengharapkan sekitar 25 juta euro untuk mahar transfer pemain internasional Italia tersebut. Sekarang sudah terlihat cukup jelas, Di Lorenzo akan meninggalkan Napoli pada akhir musim ini. Meskipun bek sayap berusia 30 tahun itu telah menjadi kapten tim Campanian sejak awal musim 2022 hingga 2023, keretakan telah terjadi antara dirinya dan klub. Agennya, Mario Giuffredi telah mengungkapkan bahwa Di Lorenzo merasa kurang mendapat kepercayaan dari pihak klub dan mengonfirmasi minat dari sejumlah klub. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang dapat diatasi oleh para pihak. Musim sulit yang dialami Napoli menimbulkan sejumlah ketegangan di balik layar, dan hal ini mendorong Di Lorenzo untuk mencari klub baru. Meskipun mungkin ada minat dari luar Italia, prioritas pemain berusia 30 tahun ini adalah tetap berada di kasta tertinggi Italia. Nerazzurri dikabarkan telah melakukan kontak awal dengan agen kapten Partenope tersebut. Di Lorenzo tentu akan menjadi pilihan yang menggiurkan bagi Inter sebagai pengganti Denzel Dumfries di pos bek sayap kanan, jika mereka menjual pemain asal Belanda itu di musim panas ini. Kemudian, Juventus juga mengincar Di Lorenzo. Bianconeri ingin mendatangkan pemain internasional Italia itu sebagai penguat pertahanan untuk pelatih baru, Thiago Motta. Pelatih Roma, Daniel De Rossi juga sudah berbicara dengan Di Lorenzo. Dia telah menjelaskan bahwa Giallorossi akan tertarik untuk mengontraknya. Napoli sendiri telah memperjelas label harga untuk Di Lorenzo. Mereka menginginkan tidak kurang dari 25 juta euro. Opta telah mengumumkan tim terbaik Liga Italia Serie A sepanjang musim 2023-24. Ada 4 bintang Inter Milan yang masuk daftar ini. Melalui unggahan di akun X resmi mereka, Opta memasukkan 4 pemain Nerazzurri ke dalam starting 11 terbaik Serie A musim ini. Mereka adalah sang kapten Lautaro Martinez, gelandang Hakan Calhanoglu,
bek Alessandro Bastoni, dan bek sayap Federico Di Marco. Inter asuhan Simone Inzaghi punya wakil terbanyak berkat performa luar biasa mereka pada musim ini, yang berujung pada raihan Scudetto dengan 5 laga tersisa. Opta memilih formasi 3-4-3 dengan menampilkan Albert Gudmundsson, Genoa, dan Christian Pulisic, Milan, sebagai penyerang bersama Lautaro Martinez, Inter. Pemain yang tampil mengejutkan musim ini adalah bek Bologna, Riccardo Calafiori, yang juga masuk dalam tim terbaik Opta. Di Gregorio dari Monza, Gleison Bremer dari Juventus, Raul Belanova dari Torino, dan Teun Koopmeiners dari Atalanta melengkapi susunan pemain ideal Opta untuk musim Serie A 2023 hingga 2024. Jan Bisek kembali menegaskan niatnya untuk bertahan di Inter Milan pada jendela transfer musim panas 2024 ini. Dalam sesi wawancara dengan GS Blog via FC Inter 1908 IT, bek Nerazzurri itu membahas tentang masa depannya di tengah minat klub-klub Bundesliga Jerman. Minat itu bahkan telah ada sejak jendela transfer Januari lalu, namun bek berusia 23 tahun itu tidak berniat untuk meninggalkan Nerazzurri dalam waktu dekat. Seperti diketahui, Bisek diboyong Inter pada musim panas tahun lalu dari klub Denmark, Aarhus. Awalnya ia kesulitan mendapat menit bermain di Inter. Namun, pada musim gugur, Bisek mulai menjadi pemain reguler. Meski berperan sebagai bek, Bisek terbukti menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan, di mana ia sukses mencetak gol dalam kemenangan Inter melawan Bologna pada Maret lalu. Performanya musim ini memicu minat transfer dari sejumlah klub Bundesliga yang tidak disebutkan namanya. Sudah ada beberapa minat transfer. Saya tidak tahu klub mana tepatnya, ujar Bisek. Ada banyak ketertarikan dari klub Bundesliga, bahkan pada musim dingin lalu. Saya bisa membayangkan bermain di Bundesliga suatu hari nanti. Tapi kalau boleh jujur, meski saya telah melangkah maju dalam beberapa tahun terakhir, sedikit kontinuitas akan menjadi hal yang lebih bagus, sambungnya tentang keinginannya untuk melanjutkan perkembangannya di Inter. Tentu saja saya butuh lebih banyak menit bermain. Tapi keinginan saya adalah bertahan di Inter setidaknya selama 2 tahun dan kemudian kita lihat dari musim ke musim apa yang terjadi selanjutnya. Inter Milan menutup musim 2023-24 ini dengan meraih hasil imbang 2-2 melawan Hellas Verona. Pertandingan Hellas Verona versus Inter pada pekan ke-38 alias partai terakhir Serie A musim ini telah rampung digelar di Stadion Marcantonio Bentegodi, 27 Mei 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol Nerazzurri diborong oleh Marko Arnautovic pada menit ke-10 dan menit 45+1. Sedangkan 2 gol balasan tim tuan rumah dicetak oleh Tijjani Nosli pada menit ke-16 dan Thomas Suslov pada menit ke-37. Tambahan 1 poin ini membuat Inter mengakhiri musim dengan mengoleksi 94 poin di puncak klasemen, terpaut 19 poin atas posisi kedua yang ditempati rival sekota, AC Milan dengan 75 poin. Sedangkan Verona menduduki peringkat ke-13 dengan perolehan poin 38. Verona telah memastikan diri bertahan di Serie A musim depan. Inter sejatinya sudah memenangkan gelar Scudetto di pekan ke-33 saat kemenangan 2-1 atas AC Milan dalam duel Derby della Madonnina. Permintaan gaji Lautaro Martinez telah dikonfirmasi menjadi masalah utama dalam negosiasi kontrak baru penyerang asal Argentina itu dengan Inter Milan. Hal ini telah diakui oleh CEO Inter Milan, Beppe Marotta saat diwawancarai oleh DAZN beberapa menit sebelum pertandingan terakhir Inter musim 2023-24 ini melawan Hellas Verona. Marotta membenarkan adanya masalah dalam pembicaraan kontrak Lautaro Martinez dengan Inter. Saat Anda bernegosiasi dengan pemain, itu gaji yang selalu menjadi masalah, kata Marotta, seperti dilansir Football Italia. Pembicaraan belum ditunda, tapi yang jelas, kami harus sedikit melambat karena aspek birokrasi setelah peralihan dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Memang benar,
Kami yakin karena sang pemain sangat ingin terus bersama kami dan ini adalah prinsip yang melindungi setiap kemungkinan negosiasi. Lautaro telah mengatakan pekan lalu bahwa dirinya ingin segera menandatangani kontrak baru dengan Inter. Kontraknya saat ini di klub berakhir pada 30 Juni 2026. Sementara itu, Nerazzurri tengah fokus melakukan transisi kepemilikan dari Suning ke Oaktree Capital. Oaktree telah resmi merampungkan pengambil alihan klub setelah Zhang gagal membayar kembali pinjaman hampir 400 juta euro, termasuk bunga. Steven Zhang telah menjadi penggemar berat Inter, dan saya berharap dia akan mengikuti petualangan kami, kata Marotta. Saya juga menyambut baik pemilik baru yang dibentuk oleh orang-orang yang telah memberikan banyak jaminan. Inter Milan siap menjadikan kiper internasional Brazil, Bento sebagai rekrutan pertama mereka di era kepemilikan Oaktree Capital. Hal ini menurut Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa Inter ingin segera mencapai kesepakatan dengan Atletico Paranaense untuk memboyong Bento di musim panas 2024 ini. Ini akan menjadi minggu penting bagi Inter untuk menentukan masa depan mereka di bawah kepemilikan baru, Oaktree. Tentu saja, akan ada banyak urusan penting yang harus diselesaikan di luar lapangan. Oaktree akan berusaha untuk mulai menunjuk dewan direksi dan presiden baru. Namun, pemilik baru juga harus memperhatikan urusan di lapangan. Gazzetta melaporkan bahwa perwakilan Oaktree tidak hanya akan bertemu dengan manajemen senior Inter pada minggu ini. Mereka juga akan menjadi bagian dari pertemuan puncak dengan pelatih Simone Inzaghi untuk membahas rencana dan strategi transfer di musim panas ini. Pemilik baru akan menjelaskan ambisi mereka kepada direktur Inter serta pelatih Inzaghi terkait batasan finansial yang akan mereka hadapi di bursa transfer. Kiper Paranaense, Bento adalah pemain pertama yang ingin direkrut Inter di bawah Oaktree. Rencana Nerazzurri adalah menjadikan kiper Brasil itu sebagai penerus Jan Sommer di bawah Mister Gawang, meski awalnya ia akan bertindak sebagai cadangan bagi kiper veteran asal Swiss tersebut. Atletico Paranaense menginginkan sekitar 20 juta euro untuk kesepakatan Bento. Namun, Inter optimis bakal mampu menurunkan biaya tersebut dalam negosiasi. Pemilik baru Inter Milan, Oaktree Capital telah menyampaikan komitmen mereka kepada seluruh fans Nerazzurri setelah resmi mengambil alih klub dari Suning Group. Seperti yang dilansir FC Inter 1908 IT, bahwa pesan Oaktree dipublikasikan melalui surat kabar Italia, di mana perusahaan investasi yang berbasis di AS itu menyatakan komitmen mereka untuk membawa Inter meraih kesuksesan dalam jangka panjang. Berikut pesan yang ditujukan kepada fans Inter. Kepada seluruh fans Nerazzurri, hari ini menandai dimulainya babak baru dalam kemitraan antara Inter dan Oaktree, demikian bunyi pernyataan Oaktree. Saat kami mengambil alih kepemilikan klub, kami ingin menegaskan kembali komitmen kami terhadap kejayaan dan kesuksesan Inter. Sejak tahun 2021, kami telah menjadi mitra dan pendukung Inter. Kami sangat mengapresiasi warisan bersejarah dan semangat tak tergoyahkan dari para pemain dan fans. Semangat dan kesetiaan Anda adalah detak jantung dan sumber kesuksesan abadi Nerazzurri. Kami bangga bahwa pendanaan kami selama 3 tahun terakhir telah membantu mendukung keberhasilan klub baru-baru ini. Kami berharap dapat bekerja sama dengan tim kepemimpinan saat ini untuk terus membangun momentum bintang kedua yang bersejarah ini. Oleh karena itu, kami fokus untuk memastikan stabilitas operasional dan keuangan, yang akan berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang klub di dalam dan di luar lapangan. Forza Inter, sempre!